Ya, selamat datang kembali. Di video ini kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu Intro to Laurent Series. Sekarang kita akan mengenal lebih lanjut apa itu tentang Laurent Series atau deret Laurent. Ya, jadi di sini di dalam teorema Laurent atau Laurent Theorem dikatakan bahwa apabila kondisi berikut terpenuhi, yaitu terlihat di sini kita punya suatu fungsi f dan f-nya itu analitik di dalam suatu domain D katakanlah. Jadi katakanlah suatu domain D, dadu ya, D, domain D tersebut, biasanya D besar ya. Di domain D besar tersebut katakanlah berada di dalam daerah R1 kurang dari besaran Z minus Z0 kurang dari R2. Nah, ini kalau kita gambarkan secara geometrinya di dalam bidang kompleks, maka gambarnya adalah yang ini. Oke. Dimana kalau kita lihat di sini, kita punya titik pusat Z0, kemudian kita punya lingkaran. Oke, kita punya dua lingkaran di sini. Lingkaran pertama dengan jari-jari R1 di sini untuk lingkaran dalam di sini, dan lingkaran kedua adalah lingkaran dengan jari-jari R2 di sini. Oke. Nah, si daerah analitik untuk FZ ini ada di daerah yang diarsir warna merah, yaitu daerah R1 kurang dari besaran Z minus Z0 kurang dari R2 di sini. Nah, lalu kemudian ada lagi yaitu suatu kontur C ya, di sini. C di sini tidak harus berbentuk lingkaran persis, dia bisa berbentuk apapun itu asalkan dia closed loop ya. Jadi apabila kita punya suatu lintasan dan dia lintasannya tertutup, oke, tidak ada celah ya. Jadi lintasannya itu benar-benar murni lintasan tertutup, bentuknya mau seperti apapun, sisi ini, dan dia positively oriented ya. Kalau di sini digambarkan dengan counter clockwise. Ya, jadi di sini counter clockwise dan dia ada di sekitar titik Z0 di sini. Ini Z0, dia melingkari Z0 di sini. Lagi-lagi tidak harus berbentuk persis lingkar, ya. Dia bisa berbentuk apapun itu, asalkan dia mengelilingi si Z0. Oke. Kemudian si kontur C ini dia berada di dalam daerah domain D yang tadi, yaitu di daerah yang diarsir warna merah ini, atau di daerah di mana si FZ-nya ini analitik. Nah, dengan kondisi yang demikian, maka muncul si Laurent series, bahwa dikatakan kita akan punya FZ itu bisa diekspansi dalam bentuk deret atau dalam bentuk series, di mana si seriesnya itu memiliki pangkat positif di sini dan pangkat negatif di sini. Oke. Ingat di sini 1 per Z minus Z0 pangkat N ini bisa dinyatakan dengan Z minus Z0 pangkat minus N. Nah, kemudian si deretnya ini adalah bentuk deret yang tak hingga ya. Jadi deret yang tak hingga tapi dia akan konvergen ke nilai dari FZ asalkan si Z-nya itu kita batasi di dalam daerah domain D yang tadi, yaitu di daerah yang kita arsir warna merah ini. Oke. Nah, AN-nya di sini secara analisis bisa kita lihat, yaitu dia dihitung dengan cara integral kontur dari si FZ per bla 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 di sini, dan BN koefisien dari Z minus Z0 pangkat negatif juga dihitung dari integral kontur. Oke. Nah, jadi di Laurent series ini kita akan punya dua koefisien, yaitu AN yang berkorespondensi dengan Z minus Z0 pangkat positif, dan BN yaitu koefisien yang berkorespondensi dengan Z minus Z0 pangkat negatif. Oke. Nah, tapi si AN dan BN ini nanti akan kita cari dengan cara lain, bukan dengan cara integral kontur. Nanti akan kita lihat. Ya, tapi sekarang kita akan membahas bentuk lain dari Laurent series. Jadi kalau Laurent series ini di dalam bentuk ini yang saya kotakin di sini, dia punya bentuk punya koefisien AN dan
Bn, di mana an-nya itu korespondensi dengan pangkat positif, Bn korespondensi dengan pangkat negatif. Tapi kalau kita sederhanakan di sini si bentuk fz ini atau Lorentz series ini dia akan punya bentuk yang lebih padat, punya bentuk yang lebih ringkas, yaitu bentuknya adalah fz sama dengan koefisiennya dari an dan bn tadi menjadi cn. Ya. Jadi cn akan dikalikan dengan z minus z0 pangkat n, di mana perbedaannya dengan yang di atas, di sini n-nya akan running dari minus tak hingga sampai tak hingga. Kalau yang di atas tadi, si an dia running dari n sama dengan 0 sampai tak hingga, kemudian bn akan running dari 1 sampai tak hingga. Nah ini kalau kita lihat secara sekilas, secara intuitif ini mirip. Kenapa? Karena si an-nya ini dia running dari n positif 0 sampai tak hingga. Kemudian si bn-nya ini dia akan running dari n sama dengan 1 sampai tak hingga. Atau kalau kita buat menjadi negatif n di sini, maka si koefisiennya ini akan running dari koefisien minus tak hingga sampai minus 1 di sini. Dan itu adalah yang terjadi di sini. Oke. Jadi tadi si koefisien bn yang baru dia akan running dari minus tak hingga sampai minus 1. Kemudian ada juga koefisien an yang running dari 0 sampai tak hingga. Jadi kalau kita satukan dia akan running dari minus tak hingga sampai tak hingga. Oke. Dan koefisien yang baru gabungan dari an dan bn tadi kita sebut cn. Nah ini bisa dipelajari secara mandiri ya di buku. Kenapa si an dan bn ini bisa kita ringkas menjadi cn. Oke. Nah si cn ini kalau mau dihitung secara analisis ya lewat integral kontur. Tapi lagi-lagi apabila sama dengan an bn tadi, sebenarnya si cn ini tidak perlu dihitung dengan integral kontur. Jadi kita di sini di Lorentz series kita akan menghitung an dan bn atau mungkin cn di sini dengan cara bukan integral kontur tapi dengan cara algebraic manipulation, atau manipulasi aljabar, di mana kita akan membawa suatu fungsi fz ke dalam bentuk yang mirip-mirip dari salah satu atau lebih dari satu dari keenam Maclaurin series yang sudah kita pelajari dengan cara manipulasi aljabar. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat contohnya di sini. Ini adalah contoh, lagi-lagi contoh yang ada di slide PDF dari Jigkomut Songsiri di bahasan Lorentz series. Nah, di sini kita akan mengevaluasi si fungsi fz bentuknya adalah minus 1 dibagi z minus 1 kali z minus 2 untuk 7 domain yang berbeda. Nah, kalau kita lihat di sini si domain yang A ini dia adalah domain dari Taylor atau Taylor series atau Maclaurin series ya di sini. Kemudian untuk domain D2 sampai D7 adalah Lorentz series. Ingat, kenapa bisa begitu? Ingat karena si Lorentz series ini ciri-cirinya dia akan diapit oleh dua sesuatu. Si something z-nya ini dia akan diapit oleh dua sesuatu. Oke. Meskipun kalau kita lihat di sini D2 dia akan diapit oleh 1 dan 2. Kemudian D3 dia diapit oleh 2 dan tak hingga. Bahkan untuk D5 juga 1 kelihatannya hanya diapit oleh 1, tapi sebenarnya dia juga diapit oleh 2, yaitu 1 dan tak hingga di sini. Oke. D7 juga sama. Nah, yang hanya diapit oleh 1 saja di bagian kanan itu adalah yang A, dan kalau bentuknya seperti itu berarti itu adalah bentuk dari Taylor series atau yang kita sebut dengan Maclaurin series di sini karena Z0-nya sama dengan 0. Oke. Nah, kita akan membahas ketujuh bentuk ini, 1 Maclaurin series dan 6 Lorentz series. Yang perlu diingat di sini adalah bahwa si Lorentz series ini memiliki bentuk yang bermacam-macam. Satu fungsi itu bisa memiliki bermacam-macam Lorentz series tergantung dari domain yang kita pilih. Ya, jadi di
Di sini dari B sampai G atau dari domain D2 sampai D7 ini adalah Lorentz series, tapi bentuknya akan berbeda-beda tergantung dari domain yang kita pilih. Nah, yang perlu diketahui di sini kenapa domainnya bisa demikian. Nah, domain ini bebas ya, kita bisa memilih bebas asalkan bentuknya something Z tadi diapit oleh dua sesuatu di kiri dan di kanan. Dan yang perlu diperhatikan adalah domain ini harus menghindari titik-titik yang dimana si F-nya ini tidak analitik. Oke. Kalau kita lihat di sini, si domainnya itu adalah domain yang warna merah. Dia akan menghindari si Z0 di sini. Kenapa? Karena Z0 di sini dia tidak analitik. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat fungsi contoh tadi. Di contoh, kita punya fungsi ini, dia tidak akan analitik di Z sama dengan 1 dan Z sama dengan 2. Nah, kalau kita lihat di sini, semua domain ini akan menghindari atau ke semua domain ini tidak akan mengandung si Z sama dengan 1 dan Z sama dengan 2. Kita lihat untuk yang A di sini sudah jelas ya, dia akan menghindari Z sama dengan 1 karena managed Z atau dia adalah interior dari lingkaran Z sama dengan managed Z sama dengan 1 di sini. Otomatis dia juga akan menghindari Z sama dengan 2 yang ada di outer dari managed Z sama dengan 1. Okay. Kemudian kalau kita lihat juga di sini, misalkan D4, dia akan menghindari Z minus 1. Dia akan menghindari Z sama dengan 1. Kenapa? Karena Z minus 1 ini tidak boleh sama dengan 0 di sini. Okay. Dan dia juga akan menghindari Z sama dengan 2. Kenapa? Karena dengan titik pusat 1 di sini, lingkaran dengan titik pusat 1 di sini punya jari-jari 1 ke segala arah. Jadi kalau kita lihat, dia akan menghindari Z sama dengan 2 di sini. Oke. Sekarang coba kita lihat untuk D1. Oke, jadi mungkin yang tepat ini bukan Lorentz series ya, tapi carilah series untuk FZ di mana domain yang ditentukan adalah dari D1 sampai D7. Oke. Nah, untuk series yang pertama akan kita sebut dengan Taylor series. Kita akan coba lihat. Jadi ya mungkin saya akan pisah ya video ini dengan video selanjutnya. Kenapa? Agar bisa lebih fokus. Oke. Jadi di video ini akan saya cukupkan sampai di sini. Di berikutnya akan saya bahas satu persatu untuk FZ dari domain D1 sampai D7 bentuk seriesnya. Oke, terima kasih.